Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh serta majelis taklim Mushola Nurul Iman yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmatan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saat ini kita masih dikasih umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa kembali bertemu, berjumpa dengan salah satu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Dan keberkahan Ramadan tidak kita ragukan lagi, bahwasanya Ramadan ini benar-benar adalah bulan yang berkah, yang mana dijelaskan oleh para ulama, berkah itu dikatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sesuatu itu disebut berkah, maksudnya adalah sesuatu itu akan membuat orang bertambah baik. Nah, kalau kita lihat bulan Ramadan ini luar biasa, jelas keberkahannya. Ngapa kita banyak lihat orang yang akhirnya ketika masuk Ramadan dia memperbanyak melakukan kebaikan. Alhamdulillah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, masjid-masjid, musola-musola lebih ramai daripada bulan-bulan sebelum Ramadan, daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Ini salah satu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Musola, masjid-masjid itu ramenya kalau cuma bulan Ramadan. Yang mungkin kalau sholat isya-nya biasanya tidak penuh, kalau sudah masuk bulan Ramadan kadang sampai keluar. Kita perhatikan di beberapa tempat musola, masjid itu kadang sampai tidak nampung. Saking ramenya yang nak sholat tarawih. Maka ini salah satu menjadi tanda bahwasanya bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Apalagi kalau tadi masalah musola, masjid ramai ini luar biasa. Apalagi ibu-ibu ini yang paling, kalau bahasa Palembang, paling ragap kalau masalah tarawih. Karena banyak hal-hal yang hebat yang terjadi oleh ibu-ibu kalau sudah masuk Ramadan ini. Karena perhatikan kadang kalau sudah di masjid, di musola, apalagi di awal-awal Ramadan itu, ya tadi saking penuhnya, saking ramainya, ibu-ibu yang paling hebatnya apa? Kadang ibunya masih di rumah, sejadahnya, mukenanya lah duluan ke musola. Ibunya masih di rumah, tapi sejadahnya, mukenanya lah duluan sampai musola, sampai masjid. Ya, kenapa? Ngeragap tadi, gitu. Semangat tadi, pengen dapat di depan, pengen dapat tempat di dalam. Akhirnya apa? Nyuruh anaknya, antarkan ini, mukena, antarkan ini sejadah, taruh di depan situ. Karena ragap tadi, pengen dapat keutamaan. Jadi ini salah satu bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Jadi tidak kita ragukan lagi bahwa Ramadan itu bulan yang berkah. Apalagi keberkahan yang kita bisa lihat di bulan Ramadan, banyak uang yang awalnya ketika di luar Ramadan tidak pernah baca Quran, masuk Ramadan akhirnya tergerak untuk membaca Al-Quran. Ini pun menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Kita ini maaf kadang jarang baca Quran. Kapan kita baca Quran? Kalau di luar Ramadan jarang. Kalau ibu-ibu yang pengajian, insya Allah biasanya ada pengajian seminggu sekali, seminggu 3 kali. Biasanya kebanyakan ngaji, tadarus. Masih ada. Kalau bapak ini yang jarang hadir pengajian, kadang tidak pernah baca Quran. Tapi kalau Ramadan, insya Allah setiap itu tergerak untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan ada yang punya target, pokoknya kalau baca Ramadan ini hatam Al-Quran. Dia punya target sehari minimal harus 1 juz. Jadi biar kaget 1 bulan bisa hatam daripada Al-Quran. Nah ini tadi
ada himmah, ada semangat untuk membaca Al-Quran. Ini salah satu karena keberkahan bulan Ramadan. Kalau tidak ada kata Ramadan mungkin tidak pernah kita nih hatam Quran. Kalau tidak kata Ramadan mungkin kita nih jarang baca Al-Quran. Tapi ada keberkahan Ramadan tadi sehingga membuat kita mudah untuk membaca Al-Quran. Keberkahannya apalagi di bulan Ramadan banyak uang yang akhirnya mudah juga untuk mereka bersedekah. Ramadan banyak uang yang pelit, yang apa bahasa Palembang nih, bahasa kita bahasa. Tapi kalau sudah masuk Ramadan kadang galak dia nak berbagi, galak dia sedekah, galak dia bagi makanan, bagi takjil. Kenapa? Berkahnya Ramadan. Tidak lain tidak bukan karena keberkahan Ramadan tersebut. Jadi inilah keberkahan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan ketika kita sudah tadi dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali berjumpa dengan Ramadan, maka pergunakan sebaik mungkin kesempatan ini. Maksimalkan bulan Ramadan ini bagaimana kita untuk memperbanyak melakukan ibadah, memperbanyak melakukan ketaatan, karena inilah kesempatan kita. Kalau sudah di Ramadan kita tidak bisa melakukan ibadah, maka jangan harap bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadahnya. Kalau di Ramadan tidak bisa baca Al-Quran, tidak pacak ngatamkan Al-Quran, jangan harap bulan Ramadan nak ngatamkan Al-Quran. Jangan harap Ramadan lagi tidak pacak ngatamkan, apalagi di luar Ramadan. Oleh karena itu maka ini kesempatan yang Allah kasihkan, kemudahan-kemudahan yang masih Allah berikan, maka pergunakan sebaik mungkin, pergunakan semaksimal mungkin, sehingga benar-benar kita ketika lepas dari Ramadan, keluar dari Ramadan, mendapatkan keuntungan yang banyak, pahala yang banyak dari Allah. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, agar kita benar-benar lepas dari Ramadan menjadi orang-orang yang dikatakan muttaqin, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, atau ini ada sesi tanya jawab tak? Biasanya kati kalau tak kati, tapi insyaallah kita selesaikan sampai jam 6. Waktu syuruk ini jam berapa? Nah, syuruk, ada waktu syuruk, jadwal kita juga waktu syuruk dulu. Insyaallah sampai waktu syuruk, karena setelah kajian kita kerjakan sholat 6:08, waktu syuruk 6:08, terbit fajar, terbit matahari. Kenapa kayak kita kalau bisa sholat sunnah isyraq jangan sampai ditinggalkan, karena ini faedahnya luar biasa, utamanya besar. Sholat sunnah isyraq kata Nabi apa itu yang mengerjakannya seperti mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Di luar Ramadan ini kalau baca jangan ditinggalkan. Sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Di sini dilihat tadi jam 6:08 waktu masuk waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Insyaallah sampai waktu syuruk kita selesaikan. Masyaallah hadirin, di sini mungkin kita akan sedikit membahas karena ini baru di awal Ramadan. Kita mana di bulan Ramadan ini kan memang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi puasa yang wajib secara umum kita ini kan cuma bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa sunnah galau, Senin Kamis sunnah, Ayyamul Bid sunnah, puasa Arafah, puasa Asyura itu sunnah galau. Tapi yang wajib secara umum kita ini cuma puasa Ramadan. Meskipun kagak ada puasa-puasa wajib yang lain. Seperti apa? Contohnya puasa nazar. Nah, puasa nazar tuh ya jadi wajib, namanya kita bernazar. Maka itu bisa jadi wajib. Misalkan ada ibu-ibu ngomong, Ustadz, pokoknya kagak aku nak bernazar. Ibu-ibu ngomong, aku nak bernazar kalau anak aku lulus diterima di gawian itu, atau lulus dia masuk PNS, aku nak puasa. Jadi maka ketika memang anaknya benar-benar masuk lulus tadi, maka ibu itu wajib puasa, bayar nazarnya. Kalau dia ngomong aku nak puasa, selesai, berarti cukup dia sehari. Tapi kalau dia diikatnya lagi dengan aku nak puasa 3 hari, maka dia wajib bayarnya 3 hari. Ditambahnya lagi aku nak puasa 3 hari berturut-turut, berarti dia wajib puasanya 3 hari berturut-turut. Jadi hati-hati dengan nazar ini, jangan mudah-mudah bernazar. Kenapa? Karena tadi kita wajib, menjadi hukumnya wajib, harus kita bayar. Jadi kalau memang kita bernazar, kalau aku bernazar puasa misalkan, berarti cukup sehari gitu. Karena puasa kan sekali cukup.
Tapi kalau bernazar puasa 3 hari, berarti wajib bayar 3 hari, meskipun tidak nyambung, tidak terus-terus, hari ini sehari, 2 hari lagi sehari, boleh. Tapi kalau diikatnya lagi dengan ketika nazarnya, aku nak bernazar puasa 3 hari berturut-turut, maka bayarnya wajib berturut-turut. Nggak baca ada hari ini puasa, besok puasa, hari ketiga dia puasa, ulang lagi dari awal. Kenapa? Dia nazarnya berturut-turut. Jadi hati-hati terkait nazar. Nah, ini paling beberapa contoh puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Dan insya Allah terkait masalah puasa ini kita sudah banyak tahu bahwa puasa ini ya tadi, kalau secara puasa itu kan menahan sesuatu yang batalkan puasa tadi, min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbitnya matahari yaitu waktu subuh, azan subuh sudah 52 enggak salah, 453 nah 53. Nah, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari azan maghrib, kita diperintahkan untuk menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, insya Allah kita sudah paham. Mungkin di sini kita akan sedikit membahas tentang sunanus shaum wa Ramadan. Nah, sunnah-sunnahnya puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Nah, jadi puasanya ada sunnah-sunnahnya juga. Tadi secara umum rukun puasa itu yang pertama niat, yang kedua menahan, imsakun, menahan daripada segala perkara yang batalkan puasa. Rukun puasa minimal 2. Sebagai orang mengatakan cuma 2. Di bab kitab Safinah itu juga disebutkan rukun puasa itu cuma 2. Pertama niatnya, wajib niat, kemudian menahan dari segala perkara yang batalkan puasa. Itulah puasa rukunnya. Jadi kalau kita sedang mengerjakan 2 tadi, ya sudah dianggap kita puasa. Tapi ada sunnah-sunnah dalam puasa yang juga harus kita perhatikan untuk tadi menambahkan nilai puasa kita, untuk membuat puasa kita lebih bernilai, lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini akan disebutkan beberapa sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Jadi ada juga sunnah-sunnah yang kita dianjurkan di bulan Ramadan. Kalau puasa wajib di bulan Ramadan, tapi ada sunnah yang dianjurkan kita untuk kerjakan ketika berada di bulan Ramadan. Kita bahas dulu yang pertama sunanus shaum. Sunnah-sunnahnya puasa yang pertama dikatakan takjilul fitri. Yaitu yang pertama sunnah dalam berpuasa itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah ketika puasa apa? Salah satunya menyegerakan berbuka. Jadi iza tayaqqanal ghurub, kalau memang sudah benar-benar yakin masuk waktu maghrib, itu kan alhamdulillah. Kalau sekarang nih ya aman lah. Gitu, kalau sudah lihat jam, kalau sudah jamnya masuk, apalagi sudah dengar azan di musola, di masjid, sudah yakin pasti sudah masuk maghrib. Nah, kalau sudah yakin masuk maghrib, maka sunnahnya apa? Takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Maksudnya apa? Batalkan, menyegerakan untuk membatalkan puasa. Ini sunnah. Kenapa? Karena kalau kita menunda lagi, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau kita yakin sudah azan, sudah masuk waktu maghrib, langsung batalkan. Batalkan dengan apa? Nak dengan makan pempek, gitu. Nggak bisa pempek itulah. Palembang ini kalah kormo dengan pempek. Benar yang sunnahnya kan makan kormo. Tapi kita kalau ada kormo dengan pempek itu yang kita lihat. Kormo nggak kata oleh lagi. Nak makan pempek, nak makan gorengan, nak minum apapun, yang penting ketika sudah yakin itu sudah azan maghrib, pastikan dulu yakin. Jangan lagi azan, tidak tahunya azan asar belum maghrib, gitu lah, buka duluan dia. Nah, pastikan dulu azan maghrib, karena azan ini kan ada azan zuhur, ada azan asar. Nah, pastikan azan maghrib, jangan tahu sudah azan asar, belum maghrib. Nah, jadi setelah sudah maghrib, yakin, batalkan. Ini sunnah, langsung dibatalkan. Karena ketika kita menunda lagi, maka hukumnya makruh. Ustaz, aku nak nambah setengah jam lagi lah, masih kuat aku. Tidak boleh. Justru malah hukumnya makruh. Jangan dianggap berarti biar aku tambah besar pahalanya, aku tunda sampai jam 7, tidak boleh. Bukan malah dapat pahala, malah tadi hukumnya makruh, menunda ketika sudah yakin masuk waktu maghrib. Jadi sunnahnya takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Intinya masih membatalkan langsung dengan apapun, dengan minum, dengan makan, yang penting batal. Ini sunnah. Nah, tapi di sini kita kebanyakan. Nah, ini kan memang sunnahnya dalam puasa juga salah satu berdoa. Jadi doa ketika berbuka itu dikatakan menjadi salah satu waktu mustajabnya doa.
Jadi ketika berbuka puasa itu salah satu waktu mustajab doa. Jadi makanya kita disunahkan, dianjurkan ketika berbuka itu juga berdoa. Kita ada hajat, doalah. Karena di situ salah satu waktu mustajabnya berdoa. Uang puasa doanya mustajab. Ada waktu yang memang kata Nabi itu waktu mustajab, yaitu apa? Indal iftar. Ketika berbuka puasa itu pun menjadi salah satu waktu yang mustajab berdoa. Maka kita dianjurkan berdoa di waktu buka itu. Nah, tapi jangan salah. Caranya jangan tadi gara-gara berdoa, kamu doanya banyak hajatnya, apalagi lah akhir-akhir Ramadan, THR belum ada, baju lebaran belum ada, panjang doanya. Sehingga akhirnya ketika sudah dengar azan, dia berdoa panjang, sudah doa baru makan. Nah, ini salah. Kenapa tadi? Bisa makruh. Kenapa? Karena dia menunda berbuka. Uang sudah azan maghrib, batalkan dulu. Batalkan baru berdoa. Minimal batalkan dengan minum, dengan makan. Itu nak berdoa, nak sampai azan isya doa lah, ada selamat buka lagi, nggak apa-apa. Yang penting sudah batal. Nah, jadi ketika kita pengen berdoa, karena tadi berdoa ketika berbuka itu pun dikatakan waktu mustajab, maka tapi jangan sampai salah cara. Jadi jangan berdoa panjang-panjang, akhirnya baru batalkan. Yang benar batalkan dulu, baru berdoa. Ya kalau makan ya Bismillah. Bismillah makan, Bismillah minum minimal. Kalau tidak nak baca doanya kan, makanya terkait masalah doa puasa ada dibahas ini ya. Jadi intinya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sunnah pertama takjilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Lalu yang kedua di sini dikatakan sunnahnya apa? As-suhur. As-suhur artinya sahur. Sahur itu sunnah. Kita kalau di awal-awal ini insya Allah masih bangun sahur. Kaget biasa sudah 10 terakhir itu sungkan nak sahur. Tidak sahur lagi kadang, iyo. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Sahur itu sunnah. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, tasaharu fa inna fis suhur barokah. Bersahurlah kalian karena di waktu sahur itu ada waktu yang berkah. Nah, jadi jangan tinggalkan sahur. Sahur di sini apa? Ya artinya makan sesuatu atau minum sesuatu dengan niat kita apa namanya? Ya tadi niat sahur. Ya, kan kita ini niat sahur itu apa? Makan. Itu. Jadi dikatakan di sini as-suhur walau bijur ma'in, meskipun cuma dengan seteguk air, minimal minum segelas. Niatkan sahur apa? Ada keberkahan di situ. Karena waktu sahur itu waktu yang berkah. Waktu sahur itu artinya waktu yang tadi sepertiga malam itu waktu yang berkah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan apa? An Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, as-suhur aklatun mubarakah. Jadi makanan sahur itu makanan yang penuh keberkahan. Jadi makan meskipun sedikit, makan minum meskipun sedikit di waktu sahur. Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Maka jangan tinggalkan sahur meskipun cuma kamu nak minum satu teguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhiri. Karena Allah dan malaikat akan bersolawat. Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat, maksudnya malaikat akan memintakan istighfar, ampunan kepada orang-orang yang sahur. Jadi jangan tinggalkan sahur. Kalau di awal-awalnya kita insya Allah sahur. Tapi kaget di akhir-akhir itu kadang sungkan nak sahur. Sudah karena terbiasa kan, akhirnya males tidur, akhirnya bangun-bangunlah para azan subuh baru bangun. Nah, padahal di situ ada ketika kita sahur, di situ ada keberkahan. Makanan sahur itu makanan yang ada berkah. Jadi jangan ditinggalkan sahur, ini termasuk sunnah. Jadi kemudian berikutnya takhirus suhur, dan sunnahnya lagi ketika sahur itu apa? Diakhirkan. Maksud diakhirkan ya tadi bihaitsu la yafhushu ta'khir, sekiranya tidak merusak puasa dengan mengakhirkan sahur tadi. Jadi sunnahnya diakhirkan. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah itu sahurnya kapan? Dijelaskan oleh para sahabat, diceritakan Rasulullah itu sahur seukuran apa? Orang membaca Al-Quran itu sebanyak 50 ayat. Itu di waktu sahurnya Nabi. Seukuran orang yang tadi membaca 50 ayat. Jadi di situ waktu akhir sahur Nabi. Nah, inilah yang kadang kita jadikan waktu imsak. Kenapa? Kalau baca Al-Quran yang normal gitu,
Yang normal, yang sedang itu ya tadi 50 ayat itu sekitar 10 sampai 15 menit. Normal kita baca Yasin 83 ayat. Nah, itu kan 15 menit 10 menit ya. Nah, itu. Nah, ini 50 ayat. Nah, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, dikatakan Nabi berhenti sahur itu seukuran 50 ayat dari masuk waktu subuh. Nah, jadi waktu imsak kita sekarang ini insya Allah. Nah, kan kita kan jam azan sekarang 4.53. Tadi 4.53 benar ya, 4.53. Tadi 4.43 sudah imsak. 10 menit sebelum azan subuh sudah imsak. Nah, ini sunnah. Kenapa? Nabi seperti itu. Nabi 10 menit ya tadi sekitar 50 ayat sebelum azan subuh, Nabi sudah selesai sahur, sudah berhenti. Nah, di sini sunnahnya diakhirkan sahur mendekati subuh. Boleh nggak sahur jam 2? Boleh. Boleh sahur jam 3? Boleh. Tapi sunnahnya mendekati subuh. Makanya kita ya minimal jam 4 seperempat gitu. Jangan sampai juga kayak lah parak subuh 10 menit lagi nah azan subuh baru nak makan, baru makan belum sempat minum azan, bingung gitu kan. Nah, jadi makanya ya, normal gitulah ya. Kalau sekarang anak juga ya, sahurnya mulai kadang jam 4 seperempat baru mulai makan kan ya, makan jangan ngobrol-ngobrol pula, makan sambil ngobrol tidak ketahuan lagi kan. Kan jam 4 seperempat, apa yang lama makan 10 menit, 4.25 selesai, ya siap-siap sikat gigi. Nah, jadi kita pacak ngatur waktu dewek. Nah, tapi sunnahnya dalam sahur tadi takhir, itu sunnah Nabi. Ya, banyak faedahnya sebenarnya. Sunnahnya kenapa diakhirkan ya tadi biar untuk membantu kita lebih kuat puasa. Nah, kalau kita sahurnya jam 1, ya, jam 7 lah lapar. Nah, itu. Sahurnya jam 1, jam 7 lah lapar lagi. Nah, kalau kita sahurnya parak subuh kan insya Allah masih kuat perut kita sampai jam 11 jam 12 mungkin masih belum terasa lapar karena kita makan sahurnya parak subuh. Itu salah satu faedahnya meskipun Nabi melakukan seperti itu. Nabi sahur itu diakhirkan ya. Tadi dikatakan berhenti Nabi sahur sekitar 50 ayat orang baca Al-Quran tadi 10 menit atau 15 menit sebelum azan Nabi sudah berhenti, berarti kan parah. Nah, jadi ini menjadi salah satu sunnah di dalam sahur yaitu takhirus zuhur. Maka dikatakan binahwi khamsina ayat, seukuran 50 ayat atau rubu sa'ah, 15 menit, seperempat jam, 15 menit. Nah, anggaplah tadi setengah 5 setelah selesai, karena kan azan jam jadi 4.53, ya, anggap setengah 5, 4.30 selesai, 20 menit, 23 menitnya siap-siap yang nak sikat gigi. Yang nak merokok masih sempat nggak? Merokoklah dulu. Yang nak ngopilah dulu. Nggak apa-apa. Nah, jadi waktu imsak yang kita tadi bunyi itu masih boleh. Ya, masih boleh makan, masih boleh minum. Jadi banyak juga kan kesalahan sudah imsak nggak boleh minum lagi. Boleh. Ya, kapan nggak bolehnya? Ketika masuk waktu subuh. Ketika azan subuh itu nah. Itu baru tidak boleh lagi makan, tidak boleh. Tapi yang bunyi imsak yang kalau kita dengar itu masih boleh. Cuma itulah tadi. Apa bahasa kita mungkin lampu kuning, kita ini disuruh siap-siap. Nah, para subuh ini sudah siap-siap. Yang masih makan cepatlah makannya. Nah, yang ngerokok cepatlah isap rokoknya. Gitu. Jangan dimakan tapi rokoknya kan. Para azan dimakannya rokoknya jangan. Cepatlah. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi biar kita ada persiapan. Nah, jadi salah satu yang fungsi imsak itu tadi buat kita bersiap-siap. Bentar lagi nak masuk subuh. Dan imsak ini cuma ada di Ramadan. Cuma ada di Ramadan. Kenapa? Kalau kita selain Ramadan, pernah ada jam 10 menit sebelum azan bunyi imsak tidak mati. Kalau kita nak puasa sunnah, misalkan Senin, Kamis, ada tidak jam 10 menit sebelum azan bunyi itu tidak mati. Cuma ada di Ramadan. Kenapa? Karena memang ini tujuannya membantu kita untuk persiapan. Sudah imsak, berarti yang belum sikat gigi, sikat gigi lah cepet-cepet. Nah, yang misalkan nak minumlah dulu. Yang masih makan misalkan cepet habiskan. Kenapa? Parak subuh sudah. Nah, itu fungsi imsak tadi. Bukan waktu kita nahan untuk tidak makan lagi, bukan. Tapi persiapan untuk kita bersiap-siap mulai melaksanakan puasa. Jadi sunnahnya tadi takhirus suhur. Kemudian apalagi sunnah ini dijelaskan al-fitru ala rutabin witron. Nah, ini juga sunnah. Sunnahnya ketika berbuka itu apa? Berbuka dengan rutab, korma kalau bahasa gitu. Sunnah buka dengan korma. Jadi pertama kali yang masuk ke mulut kita itu korma. Ini sunnah. Meskipun tadi boleh misalkan makan pempek dulu boleh, tapi sunnahnya korma. Kenapa? Karena Nabi berbuka, setiap buka yang pertama kali Nabi makan itu
korma. Witron dan kormanya bilangannya ganjil. Ya, jadi ini sunnah. Ya, kita tetap, Ustaz, iyalah masa Nabi belum ada pempek, belum ada gorengan, maka Nabi makan korma. Tetap, meskipun ya sekarang sudah banyak makanan, tetap sunnahnya makan korma. Sama kayak kita makan pakai tangan, Nabi makan pakai tangan, sunnah makan pakai tangan. Meskipun Ustaz sekarang kan sudah banyak, ada sendok, ada garpu, mungkin di masa Nabi belum ada, tetap sunnah. Ya. Tetap sunnah makan pakai tangan meskipun ada sendok, sunnah. Tapi juga makanan juga. Ya, kalau kita makan bubur ayam pakai tangan agak susah kan, susah polo kayak itu kan. Ya, yang kira-kira makanan baca dipakai, ya karena pakai tangan kan makanan Nabi kan ya bentuknya ya, roti, gandum, korma, ya pakai tangan. Ya, kalau kita makan soto pakai apa namanya, pakai tangan nggak habis-habis soto tadi kan, ya, itu. Akhirnya jengok juga saya tekan. Nah, tapi tadi sunnah. Jadi ketika Nabi ngerjakan, kita ngikuti niat yang ngamalkan apa yang Nabi lakukan, maka dapat pahala tambahan. Nah, kita makan kurma, kenapa kok makan kurma? Karena Nabi waktu buka makannya kurma, aku ngikutin Nabi, dapat pahala sunnah. Ya, meskipun saya nak makan pempek lajulah, nak makan gorengan lajulah. Nah, tapi tetap kalau baca pertama kali yang kita makan itu korma. Ini sunnahnya ketika berbuka. Jadi siapkan korma di rumah. Ya minimal siko makan, niatnya ngamalkan sunnah. Jadi ketika buka yang pertama rutab korma, kemudian kormanya kata Nabi witron. Nabi itu dikatakan kalau makan korma itu ganjil. Ini pun jadi sunnah ya. Kalau misalkan makan korma siko makan, ketika kurang lemak saat kormanya ini korma mahal, nah, ada korma yang mahal tuh, kormanya namanya medjol, besar, kormanya besar medjol itu mahal harganya. Misal kita makan siko, lemak Ustaz kormanya ini. Sudah, kalau kita nak nambah berarti ngambil dua, karena sunahnya ganjil kan. Kalau kita ngambil siko berarti dua, tidak sunnah. Sunahnya ganjil, ambil dua. Makan dulu, masih kurang. Ustaz, kemana Ustaz kormanya? Belum pernah aku makan korma ini. Berarti ambil dua lagi, jadi 5. Kalau sudah 5 masih kurang, lemak Ustaz. Aku nak pengen lagi nih. Berarti ambil nasi, jadilah 5 masih kurang, ambil nasi, baik kenyang. 5 masih kurang, ambil nasi, makan kenyang sekalian, itu kan. Nah, tapi intinya bilangannya ganjil, witir. Jadi witir itu masuk sunnahnya ya kalau siko 3 atau 5. Kalau sudah lebih 5 makan nasi, bela lapar berarti sudah 5 korma masih kurang juga kan. Nah, jadi itu al-fitru ala rutab, berbuka dengan korma, dan korma itu ganjil. Ini menjadi kesunahan. Maka tapi sebagian ulama mengatakan seandainya tidak kate korma Ustaz, cak mana Ustaz? Maka ada yang mengatakan fa'ilam yajid fa ma'i zamzam. Kalau tidak kate korma apa? Banyu zamzam. Tidak kate juga Ustaz, banyu zamzam di Palembang ini nih. Kalau di Arab sana lemak tiap hari minum zamzam. Tidak kate juga apa? Fama'il, maka banyu putih. Nah, itu banyu putih dulu itu. Jadi sunnahnya urutan seperti itu. Kalau tidak latih korma, banyu zamzam, latih banyu putih gitu. Banyu putih ada galau gitu kan. Atau boleh juga dikatakan apa? Fahulbin, atau sesuatu yang manis tapi yang tidak disentuh oleh api. Contohnya apa? Buah-buahan. Nah, itu manis kan, tidak disentuh oleh api. Buah-buahan semangko, apalagi kita kalau buah Ramadan yang lagi rame buah-buah ketika puasa nih kan. Nah, intinya buah-buah yang manis yang tidak disentuh oleh api itu boleh juga. Nah, jadi intinya, atau dikatakan fahalwa. Kalau halwa beda lagi dengan hulwa. Kalau halwa artinya makanan yang manis yang sudah diolah oleh api. Kolak masa gitu kan, itu kan manis. Nah, itu boleh. Jadi intinya kenapa ulama menganjurkan makanan kenapa ulama menganjurkan makanan-makanan yang manis kayak itu kan? Kenapa? Karena dari segi kesehatan juga ternyata benar, kita ini puasa seharian badannya lemes, tidak makan itu. Maka untuk mempercepat itu apa namanya, mengembalikan kondisi tubuh ini dengan mengkonsumsi sesuatu yang manis, sehingga lebih cepat segernya. Itu. Jadi itu salah satu apa namanya dari segi kesehatan seperti itu. Maka kalau kita buka dianjurkan juga mengkonsumsi sesuatu yang manis. Kenapa? Untuk tadi itu, meningkatkan lagi, membuat kita cepat segar. Makanya makanan yang manis tapi juga yang sehat. Makanya korma itu kan manis tapi sehat. Kalau kita minum teh boleh, tidak boleh, cuma bahaya, hati-hati yang ada penyakit dulu.
Kagak habis apa namanya? Habis puasa ini kagak naik kagak kan gulanya kan. Kenapa tiap hari minum teh misalkan waktu buka? Hati-hati juga. Nah, jadi intinya itu, ini sunnah. Jadi sunnah intinya kalau kita berbuka itu sunnah makan korma. Sunnah itu di minimal siko, ya ngamalkan sunnah. Kemudian apalagi sunnahnya ini al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu apa? Berdoa ketika berbuka puasa. Nah, terkait riwayat doa-doa Nabi ketika berpuasa itu banyak. Jadi kalau misalkan kita cari hadis-hadis tentang doa yang dibaca Nabi ketika berbuka puasa itu banyak. Tapi yang sering kita baca, yang sering kita pakai kan Allahumma lakasumtu. Jika tidak apa dibaca, tidak batalkan puasa itu. Ustaz tidak boleh, Ustaz kagak batal. Tidak. Itu kan cuma doa. Itu. Tidak masalah, yang batal itu makannya. Kalau berdoanya tidak batal. Kalau kamu misalkan tidak berdoa itu tapi makan, ya batal. Meskipun kamu berdoa tapi tidak batal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu birahmatika. Itu kan doa yang sering kita baca. Itu doa yang sering kita baca. Meskipun ya kalau kita lihat riwayat hadis yang lain banyak doanya. Ada Nabi apa ketika berbuka tuh baca doanya zahabaz zama wabtalatil uruq wasabatal ajr atau wasabatal ujur insyaallah. Nah, dari riwayat hadis ini banyak. Ada juga mengatakan riwayatnya Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ada doa yang seperti itu riwayat hadisnya. Ada lagi mengatakan Nabi ketika berdoa berbuka puasa Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Nah, jadi banyak riwayat hadis terkait doa yang dibaca oleh Nabi ketika berbuka puasa. Jadi yang nak baca Allahumma lakasumtu boleh. Jadi misalkan seandainya kita di HP ini melihat di apa medsos, yaitu ada misalkan ustaz-ustaz mengatakan oh apa doa Allahumma itu apa namanya hadisnya doif, tidak masalah. Meskipun hadis doif, memang dikatakan hadisnya doif yang Allahumma lakasumtu, tapi kalau kita nak baca tidak apa-apa, tidak jadi masalah, tidak berdosa kita bacanya. Yang nak kata yang kuat, riwayat yang kuat dikatakan yang zahabaz zama wabtalatil uruq wasabatal ujur, itu yang kuat. Ya, silakan nak baca yang zahabaz zama boleh, nak baca yang Allahumma lakasumtu boleh, tidak baca doa juga tidak masalah. Nah, jadi jangan dipermasalahkan sesuatu yang bukan masalah kita. Ini sekarang di HP-nya ada sesuatu yang tidak masalah, jadikan masalah. Ini masalah doa aja ini jadi ribut. Wah ini doa ada kata riwayatnya hadis doif, ngapa dibaca? Ya terserah. Lalu dia baca pakai bahasa Indonesia lagi boleh berdoa. Kan jadi namanya doa. Tidak baca pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak baca bahasa Palembang. Tetap boleh namanya berdoa. Tidak harus berdoa pakai bahasa Arab. Macam mana tidak baca bahasa Arab? Baca berdoa kan? Tidak, namanya doa Allah tahu. Jadi intinya jangan dipermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Karena ini kaget banyak. Ini anak juga sudah dapat kan, oh masalah doa Allah masuk tuh, yang mengatakan oh ini doa main. Tidak masalah, yang penting dia berdoa. Tidak berdoa lagi tidak apa-apa. Jadi jangan sampai sesuatu yang bukan masalah dijadikan masalah. Itu ada sedikit jadi ke masalah. Sesuatu yang beda dikit jadikan masalah. Ya selagi tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Jadi terkait masalah doa. Jadi kita nak baca Allahumma lakasumtu boleh, nak baca zahabaz zama tadi boleh, nak baca doa lain pun boleh. Itu silakan. Sepanjang-panjang kita nak berdoa. Kenapa? Memang tadi doa ketika berbuka itu dikatakan salah satu waktu mustajab berdoa. Jadi ini beberapa sunnah yang berkaitan dengan puasa. Nah, sekarang kita masuk sedikit tentang sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadannya. Beda lagi konteksnya. Tadi sunnah ketika puasanya tadi makan korma, sunnahnya, terus kemudian tadi akhirkan sahur, kemudian tadi menjegerakan berbuka, kemudian tadi membaca doa ketika berbuka, itu sunnah ketika puasa. Nah ini ada sunnah Ramadan, sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama dikatakan taftirus shaimin, yaitu memberi makan, memberikan takjilan bahasa kita sekarang nih. Apa? Uang yang puasa. Nah, ini sunnah Ramadan. Makanya tadi kata uang yang kadang pelit deh kalau sudah masuk Ramadan, galak dia bersedekah, bagi takjil, bagi makanan. Kenapa? Ini sunnah dan pahalanya besar. Nabi mengatakan, kata Nabi, manfaat poroso iman. Uang yang memberikan makanan, uang yang puasa, kana lahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia pun mendapatkan pahala seperti uang yang puasa tadi. Besar pahalanya. Jadi kalau kita ngasih makan uang puasa, maka kita dapatkan pahala puasa uang puasa tadi. Min ghairi an la yanqusu min ajri sha'im,
tanpa mengurangi pahala uang yang puasa itu. Jadi kita kalau misalkan ngasih makan uang puasa dapat pahala puasa. Jadi kalau kita ngasih makan uang puasa dapat pahala puasa, Ustaz. Iya. Itu ngasih makan uang puasa dapat pahala puasa. Dosa puasa berarti, Ustaz. Oh, jangan. Ada puasa dulu gagal itu aku dosa puasa ngasih makan puasa dapat pahala puasa. Tidak aja itu juga. Nah, jadi ini keutamaannya. Jadi makanya kita lihat kalau sudah masuk Ramadan ya agak sore-sore banyak yang bagi takjil. Karena keutamaan seperti itu. Tidak itu nak ngasih makan nasi ya minimal ngasih apa kue, ada nggak kan biasa ngasih korma, ngasih banyu putih, ya sudah. Yang penting ketika diminum oleh yang puasa, dimakan yang puasa, kita dapatkan pahala besar. Misalkan Ustaz, kalau kita ngasih makanan itu ternyata dimakan tidak puasa, jangan Ustaz, tidak masalah. Tidak masalah apa, kita dapat pahala sedekah. Ini ada yang nanya Ustaz, jangan Ustaz, kalau kami ngasih makan untuk puasa ternyata yang ngembek tidak puasa, jangan Ustaz itu, tidak masalah. Ya, tetap dapat pahala sedekah meskipun pahala tafsir saya tidak dapat ya, karena yang kita kasih tidak masuk ya, tapi tetap pahala sedekah dapat namanya itu sedekah. Ya, jadi tidak masalah. Jadi jangan sampai kayak milih-milih cari lu yang puasa ya. Kalau memang kita enaknya ngasih yang puasanya ya carinya, kalau memang tidak ya kasih siapa baik yang galak baik ya, kenapa tidak dapat pahala yang tadi karena tidak puasa, tetap dapat pahala sedekah. Itu ngasih uang itu dapat pahala sedekah. Jadi itu salah satu sunnah ketika di bulan Ramadan itu tafsir shaim. Ya, kalau ada rezeki ya berbagi. Bulan puasa ini, kalau tidak baca kan musola masjid biasanya kan maaf ada galak buka bersama. Masuk ke musola, antarkan makanan, buatkan teh, misalkan apa ada buah, kasih kan. Insya Allah dimakan oleh orang tua. Masuk lalu kalau sudah di musola ini kan. Nah, jadi itu. Jadi ini salah satu sunnah juga. Kemudian apa lagi? Sunnah di bulan Ramadan. Nah, ini berikutnya itu al-irtisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Ini sunnah yang mungkin jarang mau ngamalkan, tapi anak pribadi alhamdulillah anak ngamalkan, dari pondok dulu ngamalkan. Apa? Mandi setiap malam di malam-malam Ramadan ba'dal maghrib, setelah maghrib. Sunnah. Kenapa sunnah? Likai yanshatul lil qiyam, biar kaget semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Ini sunnah. Sunnah mandi setelah maghrib, sebelum isya, sebelum sholat isya, sebelum sholat tarawih. Kenapa? Biar semangat. Karena kita maaf, kita ini kan puasa seharian penuh, tidak makan, tidak minum, badan ini lemes. Ketemu buko dioji ke dulu. Boji buko ini tadi kenyang perut. Kalau sudah kenyang, ngantuk pasti. Tarawihnya mau ngantuk. Maka biar tidak ngantuk, sunnahnya apa? Mandi, biar seger badan. Apalagi kalau sudah buku berkeringat, panas, kadang langsung sholat tarawih gerah, tidak nyaman. Nah, kalau baca mandi dulu. Jadi mandi, anak alhamdulillah ngamalkan. Jadi pokoknya habis buku, sebelum sholat isya, sebelum pergi mandi, biar seger. Terasa beda ketika kita mandi habis maghrib itu dan dengan tidak mandi beda. Waktu sholat isyanya, waktu tarawihnya terasa. Ya, terasa apa? Tadi lemes, ngantuk. Ya, karena tadi perut kenyang. Kita juga tadi badan tidak segar. Kalau kita mandi segar. Nah, jadi ini sunnah. Kenapa? Tujuannya tadi agar semangat tarawihnya. Ya, kan segala sesuatu perkara yang bisa memudahkan membuat kita tadi ibadahnya lebih khusyuk, maka itu pun menjadi sesuatu yang dianjurkan. Mandi itu dianjurkan di malam Ramadan, apa tujuannya? Biar semangat untuk qiyamnya. Qiyam sih masih apa? Dia melakukan ibadah di malam Ramadan tadi, tarawih, jadi lanjut tadarus, biar semangat. Nah, jadi sunnahnya mandi irtisal, tidak apa-apa, mandi sebentar, 5 menit, 10 menit, gitu kan. Azan maghrib sampai ke isya itu panjang waktunya. Isya sekarang kan setengah 8-an, 19:29, setengah 8. Kita buku setengah jam, sudah itu selesai, duduk bentar, kira-kira jam 7:15 mandi, mandi seger, kamu sholat ke masjid, pasti seger. Anak ngerasakan, alhamdulillah ngamalkan dari pondok dulu. Maka dari pondok dulu itu habis buku mandi, biar tarawihnya tidak ngantuk. Apalagi yang kalau yang tarawih 23, kalau tarawih yang 11 insya Allah lah tidak perlu lamunnya. Kalau yang 23 agak lama. Nah, itu kalau sudah semakin dalu semakin ngantuk, tapi dengan mandi insya Allah itu lebih tadi membuat kita lebih semangat. Jadi ini salah satu kesunahan dan memang jarang, tapi kalau baca kita ngamalkan. Tujuannya apa? Biar kita semangat dalam beribadah. Kemudian berikutnya muhafazatu ala sholati tarawih, menjaga untuk melaksanakan sholat tarawih min awali laila ila akhir laila,
dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Kita ini terawih di awal nih kadang akhir-akhir ngilang galau sudah. Itu di musola di masjid ini kan kalau terawih kalau tadi di awal penuh sampai keluar. Mundur kalau sapnya di banyak kemunduran. Mundur sampai keluar, sampai ada yang ke teras, ada yang sampai nambah lagi. Ya saking ramenya. Tapi di awal itu di akhir hilang galau. Kemajuan kalau banyak kemajuan, sak maju kalau. Sudah 10 terakhir itu ngilang kalau ibu-ibunya kalau sudah akhir-akhir Ramadan tidak terawih lagi buat kue sudah sibuk nak lebaran itu kan. Nah ini kalau baca kita menjaga terawih ini dari awal sampai akhir istiqomah maksudnya ya, puasa tetap lebaran tidak ketika itu terjadi lebaran itu ngaku dulu gara-gara itu akan meninggalkan terawih gitu ya tetap puasa apa lebaran ya jadi tidak ketika itu tetap jadi lebaran. Kadang ada lagi yang nggak teriak kok belanja malam-malam nak baju lebaran. Kadang kalau ngomong kenapa nak malamnya nih kalau siang batal Ustaz sama aku malam mengorbankan terawih. Kalau baca dijago terawih dari awal sampai akhir kita jago ini sunnah. Jadi muhafazatu ala sholati tarawih. Karena sholat tarawih kan cuma ada di luar Ramadan. Di luar Ramadan tapi terawih. Kenapa tujuannya untuk tadi memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Makanya ada sholat tarawih. Nah itu kalau bisa kita jago. Muhafazatu ala sholati tarawih min awali lailah ila akhiri lailah. Dari awal kan itu kan tarawih insyaallah. Agak seminggu lagi, selewat seminggu, 2 minggu mulai sudah banyak apa? Banyak yang berguguran gitu. Banyak hilang lalu. Ada yang sudah males susah, tiap malam sudah banyak pahala aku. Nah, jangan itu. Kalau baca istiqomah dari awal sampai akhir itu. Jadi tentang masalah ini. Kenapa tarawih ini termasuk salah satu masuk kategori hadis Nabi yang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma barang siapa yang beribadah di malam Ramadan karena keimanannya kepada Allah dan hanya mengharapkan dari Allah, dia akan mendapatkan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka maksud qoma itu dikatakan tarawih. Barang siapa yang ditarawih di malam-malam Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan tarawih. Masalah tarawih juga jangan masalah tadi ada yang ribut berapa tarawih ini 23 atau 11 gitu. Ada ngomong 23 11 terserah yang mana yang lebih afdal Ustaz, yang lebih afdal yang lebih sempurna sholatnya. Anda baru semalam lihat lagi WA apa sholat tarawihnya 23 5 menit. Oh ini sholat apa main-main ini. Anda lihat video ini dalam hati anak udah usah sholat lemak dia. Udah usah sholat tarawih juga sunnah. Kalau dia sholatnya kayak itu ya kayak cecek dikit berdosa. Memang ada sosok langsung sholat daripada kalau sholat jadi cak main-main ngomong bercepetnya itu. Jadi yang abdalnya mana saat sholatnya yang sempurna. Yang sempurna itu maksudnya apa? Ya bacanya ya jangan perlu cepet-cepet niat. Itu. Misalkan ada Ustaz cak mana ini ada sholat tarawih 11 jam setengah 9 selesai. Ada sholat tarawih 23 jam setengah 9 lewat 10 selesai. Yang mana yang bagus? Oh, itu lihat yang mana yang paling tadi yang paling bagus bacaannya, bagus gerakannya. Ya maksudnya minimal tuh makninanya yang benar. Jangan sampai tadi nak ngebut untuk apa. Kita kan sholat tarawih ini kan untuk ibadah. Ibadah kan kalau baca kita kerjakan sempurna. Nak 11 nak 23 silakan. Tapi kalau baca ya tadi sholatnya sempurna tadi ya tuh makninanya rukun-rukun. Jangan nak ngebut baik banyak tapi ngebut untuk apa lebih yang sedikit tapi tumak nina. Jadi itu terkait masalah banyak dikit bukan jadi ukuran yang sempurnanya tapi bagaimana sholatnya benar-benar tumak nina. Bacanya ya bagus, bacanya benar. Jangan sampai ngebut amin. Ada yang jalan lihat itu. Anak baru semalam lihat lagi. Itu. Ini apa dia kalau belum ada usah sholat orang cak itu tuh. Ya, dia tidak sholat tidak berdosa, tidak sholat tarawih maksudnya bukan tidak sholat lima waktu, tidak sholat tarawih tidak berdosa. Cuma kalau yang sholat main itu bisa tidak berdosa. Kalau kecepet tidak kati tumak nila lagi, bacanya lagi tidak jelas, tidak usah sholat lemah. Itu. Nah, jadi kalau baca kita nama tarawih ya lebih banyak, lebih sempurna, lebih bagus. Itu banyak cepat dengan yang sedikit apa tapi lebih sempurna sholatnya lebih baik yang sedikit. Tidak apa 11. Ustaz kalau kami ini kalau 23 kelamaan saat banyak uang tidak kalah ya sudah ambil yang 11. Itu 8 tarawih witir 3. Kalau nak 23 silakan 20 tarawih 3 witir silakan boleh kalau. Nah, itu. Tapi tadi yang sempurna itu yang mana? Yang ketika dia ngerjakannya secara baik. Tumak nina, rukun-rukunnya dikerjakan, bacaannya. Ya tidak harus nak pelan ya, jangan pelan-pelan lari kalau baca pelanian.
Qori jadi imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lari bang jamaahnya, lama ustadz ini katanya. Jadi biasa baca tartil, tapi jangan dulu cepetnya sampai merusak makna, yang merusak bacaan. Jadi intinya namanya kita ibadah lah. Ibadah itu namanya ibadah ya, berusaha untuk sempurna. Jadi itu sholat dari. Kemudian apalagi dikatakan sunnah di Ramadan, sedikit lagi al-iksaru min tilawatil Quran. Jadi memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Dan insya Allah kalau Ramadan kita biasa banyak baca Quran. Yang masalah di luar Ramadan, kadang kita jarang, tidak pernah baca. Kalau Ramadan insya Allah diperbanyak. Maka tadi minimal kita punya target. Apa targetnya? Kalau baca 1 bulan ini hatam, bisa hatam Al-Quran setahun sekali jadilah. Nah, itu bulan Ramadan, karena kalau sudah Ramadan tidak hatam, mustahil di luar Ramadan hatam. Itu Ramadan tidak baca hatam, kenapa lagi dulu di luar? Itu lebih sulit lagi. Oleh karena itu maka masuk bulan Ramadan juga sunnahnya apa? Iksar, memperbanyak. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga akhirnya kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi ini sedikit beberapa sunnah puasa dan sunnah di bulan Ramadan ya, karena ini masih awal, jadi bisa kita amalkan ya. Kalau dibahas di akhir ya telah lewat ya. Nah ini masih awal, masih di hari puasa yang ke-3 ini ya. Puasa ketiga insya Allah apa yang disampaikan tadi bisa kita mulai amalkan. Mulai maghrib kage takjil fitr, makan korma, itu sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ya ibadah puasa kita di tahun ini menjadi ibadah puasa yang lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain kita memang benar-benar menahan dari makan, minum dan hal lain, kita juga mengamalkan sunnah-sunnah yang ada ketika puasa dan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang ibadah-ibadah kita di Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah inilah yang akan menjadi bekal kita ketika kita meninggal dunia, ketika kita berjumpa dengan Allah, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebagai bekal kalian adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ialah bekal kita yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa ketika kita meninggal dunia ini. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan kita berharap agar kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, jadi hamba-hamba yang layak, yang pantas masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.